Halo semua, nama saya Kristabel Florencia dari jurusan Accounting Universitas Ciputra Surabaya, angkatan 2022. Hari ini saya akan menjelaskan semuanya mengenai depresiasi. Depresiasi itu apa sih? Depresiasi adalah proses alokasi harga perolehan menjadi beban selama usia ekonomis aset tetap secara rasional dan sistematis. Contoh dari aset tetap itu kendaraan, kantor yang kayak berupa tanah atau gedung atau apapun yang bisa digunakan secara lama. Jadi depresiasi itu penurunan fungsi dari sebuah aset tetap dan sebuah perusahaan itu harus menghitung penyusutan tersebut dari periode ke periode karena akan mempengaruhi laporan laba rugi. Ada 3 metode atau cara yang bisa digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, metode saldo penurunan ganda atau declining balance method. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah metode unit produksi atau units of activity method. Nah, untuk menghitung penyusutan yang pertama, saya akan mengajarkan dengan cara straight line method atau metode garis lurus. Nah, di sini itu diasumsikan jadi penyusutan aset tetapnya per tahun itu sama besarnya. Jadi, kita langsung aja masukin datanya dulu pertama-tama. Nah, untuk cost-nya itu harga beli truknya 250 juta. Lalu untuk expected residual value-nya, nilai residunya tadi itu sebesar 4 juta rupiah. Lalu estimated useful life in years-nya itu adalah umur manfaatnya, yaitu 3 tahun. Dan estimated useful life in operating hours atau jam operasinya itu sebesar 12.500 jam. Nah, kalau straight line method itu kita harus hitung rate-nya per tahunnya itu berapa dan semuanya itu dianggap sama. Karena tadi estimated useful life in years atau umur manfaatnya itu 3 tahun, jadi kita rate-nya langsung aja 100% dibagi 3. Yaitu 33,33% itu rate depresiasi per tahunnya. Kita langsung aja isi 2014, 2015, 2016, dan 2017. Nah, untuk depreciable cost-nya itu kita isi karena ada residual value sebesar 4 juta, jadi di depreciable cost-nya ditulis 250 juta dikurang 4 juta. Nah, kita kasih string ke dua sel yang ini menggunakan simbol dolar agar nanti bisa di-drag ke bawah dan nggak usah ganti selnya. Jadi kita bisa langsung drag ke bawah. Nah, untuk rate-nya kita samain pakai yang ini, sel E1. Sama kayak tadi kita kasih string menggunakan simbol dolar agar tidak diganti oleh Excel-nya. Lalu untuk annual depreciable expense-nya itu depreciable cost dikali sama rate-nya. Jadi ini dikali sama rate. Nah, ini bisa langsung ditarik. Jadi per tahun depresiasi yang terjadi itu 82 juta. Nah, accumulated depreciation-nya yang untuk tahun pertama itu adalah yang annual depreciable expense. Jadi disamain sama G4 yang ini. Nah, untuk book value-nya itu sama dengan yang cost tadi dikurang sama expense per tahunnya, annual expense. Itu untuk tahun pertama. Jadi book value tahun pertama itu 168 juta. Nah, untuk tahun kedua, accumulated depreciation-nya kita bisa hitung 82 juta ditambah dengan annual depreciable expense-nya. Jadi annual depreciable expense tahun itu ditambah dengan accumulated depreciation tahun sebelumnya. Lalu bisa ditarik ke bawah. Jadi untuk book value tahun kedua itu dan tahun selanjutnya itu book value tahun sebelumnya dikurang dengan annual depreciable expense. Nah, ini bisa langsung ditarik. Jadi ini adalah data yang sangat akurat karena ada residu sebesar 4 juta pada tahun ketiga. Nah, untuk cara menghitung depresiasi yang kedua, saya akan menjelaskan dengan cara units of activity method.
Nah, sesuai dengan data yang tadi, sama-sama yang kayak straight line method, cost-nya sama, residual value-nya sama, estimated useful life in years-nya sama. Nah, karena units of activity method itu cara menghitung depresiasi sesuai dengan beban penyusutan yang sudah ditetapkan. Nah, karena di soalnya tadi sudah ada detail penyusutan per tahunnya, jadi kita tinggal masukin detail penyusutan per tahunnya di sini. Nah, untuk pemakaiannya untuk tahun 2014 itu 4.000 jam. Untuk 2015 pemakaiannya itu 3.000 jam. Untuk 2016 pemakaiannya 4.500 jam. Dan selama tahun 2017 itu 1.000 jam. Jadi totalnya itu 12.500 jam untuk jam operasionalnya. Lalu untuk units of activity method itu kita harus cari cost per unitnya. Nah, caranya mencari itu kayak gimana? Jadi kita hitung dari cost dikurang sama residual value-nya karena nanti di akhir ada 4 juta residunya. Jadi sama dengan dalam kurung 250 juta dikurang 4 juta dalam kurung dibagi dengan 12.500 jam. Jadi kita bisa tahu per jamnya itu berapa sih penyusutannya kayak gitu untuk 1 jamnya. Nah, untuk units of activity-nya pakai sama yang kayak tabel ini. Kita langsung aja isi 4.000, 3.000, 4.500, dan juga 1.000. Nah, untuk cost per unitnya kita pakai langsung aja yang cost per unit yang tadi kita sudah hitung di sel B10 ini. Nah, kita kasih string biar pas kita drag nanti Excel-nya tidak mengganti nominalnya. Nah, untuk annual depreciable expense-nya ini itu adalah units of activity dikali sama cost per unit. Jadi sama dengan unit of activity dikali cost per unit. Nah, ini kita bisa langsung drag aja karena selama beruntun perhitungannya, jadi kita nggak usah pakai string. Untuk accumulated depreciation-nya, untuk tahun pertama, kayak yang tadi straight line method, itu yang annual depreciable expense. Jadi, accumulated depreciation itu pada dasarnya itu adalah total annual depreciable expense pada tahun tersebut, kayak gitu. Nah, untuk book value-nya, sama dengan 250 juta yang ini, dikurang dengan annual depreciable expense. Jadi untuk accumulated depreciation tahun kedua itu accumulated depreciation tahun sebelumnya ditambah dengan annual depreciable expense tahun ini. Nah, untuk book value-nya yang tahun kedua dan tahun selanjutnya itu book value tahun sebelumnya dikurang dengan annual depreciable expense tahun itu. Kita bisa langsung aja drag. Nah, jadi data units of activity method-nya ini sesuai karena memiliki residu sebesar 4 juta setelah pemakaian di tahun 2017. Nah, cara ketiga untuk menghitung penyusutan itu adalah dengan cara saldo menurun ganda atau double declining balance method. Jadi, apa sih saldo menurun ganda ini? Jadi saldo menurun ganda ini adalah sebuah metode penyusutan yang dipercepat, di mana sebagian besar penyusutannya ini yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun pertama masa manfaatnya. Nah, depresiasi yang dipercepat ini bukan berarti beban depresiasinya juga semakin tinggi. Dengan saldo menurun ganda, aset terdepresiasi dengan jumlah yang sama. Namun, dibandingkan dengan metode garis lurus penyusutan, itu dibebankan lebih tinggi pada tahun-tahun awal masa manfaatnya. Jadi, pada tahun berikutnya beban penyusutannya akan lebih rendah kayak gitu. Jadi cara untuk melakukan double declining method ini adalah kita langsung aja masukin year-nya ini 2014, 2015, 2016, dan 2017. Nah, untuk beginning book value-nya
itu kita pakai 250 juta karena beginning book value-nya itu book value atau pengeluaran pembelian sebuah aset tetap tersebut. Nah, untuk declining balance-nya ini kita harus hitung terlebih dahulu. Jadi untuk declining balance itu kita harus hitung 100% dibagi dengan estimated useful life in years-nya, yaitu 3 tahun. Dimasukkan ke dalam kurung, lalu dikali 2 karena ini itu double declining balance method. Jadi double, jadi makanya itu dikali 2. Yaitu 66,67%. Jadi untuk declining balance methodnya kita isi 66,67% ini. Kita kasih string biar saat kita cek nanti nominalnya tidak berubah. Nah, untuk annual depreciable expense-nya, yaitu beginning book value-nya ini dikali dengan declining balance-nya. Lalu untuk accumulated depreciation-nya, karena ini adalah total depresiasi yang sudah terjadi sampai tahun itu, jadi kita pakai yang annual depreciable expense karena hanya itu saja yang telah terdepresiasi. Lalu untuk book value-nya adalah beginning book value dikurangin dengan annual depreciable expense, yaitu 83 juta. Nah, untuk beginning book value tahun kedua, kita pakai book value yang tersisa tadi. Nah, untuk annual depreciable expense-nya tahun kedua, itu adalah beginning book value dikali dengan declining balance yang tadi. Untuk accumulated depreciation, total depresiasi yang telah terjadi sampai tahun tersebut. Jadi, accumulated depreciation tahun sebelumnya ditambah dengan 55.555.555 rupiah, yaitu yang annual depreciable expense tahun tersebut. Untuk book value-nya seperti tadi, beginning book value dikurang dengan annual depreciable expense tahun tersebut. Lalu kita cek untuk beginning book value-nya. Nah, untuk annual depreciable expense-nya kita bisa cek sampai ke tahun ketiga. Sama juga dengan accumulated depreciation-nya. Dan juga book value-nya. Nah, kenapa tahun keempat saya kosongin? Karena pada tahun keempat ini terjadi declining depreciation yang berbeda. Kita bisa masukin karena residunya itu 4 juta, jadi di book value yang terakhir ini kita masukin 4 juta. Nah, untuk annual depreciable expense yang tahun terakhir ini, itu kita pakai dengan cara sama dengan book value yang sebelumnya, dikurang dengan 4 juta untuk mengetahui penyusutan pada tahun tersebut. Lalu untuk accumulated depreciation-nya kita sama dengan accumulated depreciation tahun sebelumnya ditambah dengan annual depreciable expense tahun ini 246 juta dengan residu 4 juta. Jadi data ini akurat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Jadi siklus akuntansi itu alur apa saja yang harus dikerjakan dari awal hingga terakhir membuat laporan-laporan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi ini sangat penting untuk dipelajari untuk menjadi akuntan yang profesional. Nah, untuk urutan siklus akuntansinya sendiri, yang pertama ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini kita tuh perlu mengecek. Nah, untuk urutan siklus akuntansi sendiri, yang pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi ini adalah proses untuk mengecek dokumen-dokumen yang berisikan transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangannya atau bukti transaksi keuangannya, maka tidak ada yang bisa dilacak dan tidak perlu ditulis pada penjurnalan ataupun pada laporan-laporannya nanti ke depannya. Yang kedua adalah pembuatan jurnal umum. Nah, setelah transaksinya sudah telah dicek semuanya, kita mulai input data-data tersendiri itu pada jurnal umum. Jadi jurnal umum itu mendata setiap pengeluaran, pemasukan, lalu pada tanggal berapa, itu semuanya dicek dan dimasukkan menjadi sebuah data. Lalu buku besar. Jadi buku besar itu rangkuman dari setiap akun pada jurnal umum. Jadi misalnya kas itu apa saja pengeluaran dan pemasukannya dan sisa kasnya itu berapa. Lalu piutang, apa saja yang menjadi piutang, lalu piutang mana saja yang sudah dibayar. Itu setiap akunnya itu diberi
kesimpulan pada buku besar, rangkuman pada buku besar. Lalu untuk neraca saldo itu sisa-sisa uang atau transaksi atau nominal pada setiap akun. Jadi misalnya sisa kasnya itu debitnya berapa, itu semuanya masuk ke neraca saldo. Jadi nggak usah ngecek lagi satu-satu di jurnal, itu menjadi sebuah rangkuman pada akhir transaksi dari setiap akunnya. Dijadikan satu di neraca saldo. Lalu untuk jurnal penyesuaian, jadi pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian ini harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi aktual, sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang tepat. Jadi kalau misalnya di akhir periode ada pergantian, itu dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Lalu untuk selanjutnya itu neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian itu rangkuman sisa dari jurnal penyesuaian yang tadi. Jadi bisa lebih terangkum, nggak usah lihat dari neraca saldo yang awal ditambah-tambahin lagi. Itu membuat rangkuman yang baru. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari, jadi yang pertama itu laporan posisi keuangan. Apa itu laporan posisi keuangan? Jadi laporan ini juga disebut dengan laporan neraca. Dalam laporan ini menyajikan posisi atau kondisi keuangan dari suatu perusahaan per tanggal tertentu. Dalam pengoperasiannya terdapat beberapa komponen yang perlu diisi dalam laporan posisi keuangan ini. Misalnya ada aset, kewajiban, lalu ekuitas. Lalu selanjutnya dalam laporan keuangan ada laporan laba rugi. Jadi laporan keuangan ini itu menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam bentuk laba rugi atau laba bersih. Jadi dua komponen yang penting pada laporan ini adalah pendapatan dan pengeluaran sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini itu menyajikan pergerakan kas dan saldo bank selama suatu periode. Pergerakan arus kas ini dikelompokkan pada beberapa segmen, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Lalu yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan ini itu juga disebut dengan laporan laba ditahan. Laporan ini akan merincikan pergerakan ekuitas pemilik selama satu periode. Nah, beberapa komponen yang perlu dimasukkan ke dalam laporan ekuitas, yaitu laba rugi bersih dalam satu periode, lalu saham modal dilunasi pada periode tersebut, pembayaran dividen, keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas, lalu pengaruh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan akuntansi. Jadi dua bagian terakhir pada siklus akuntansi itu jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut menjadi nol pada awal periode akuntansi agar bisa ready atau siap untuk mencatat jurnal pada akun-akun periode selanjutnya. Lalu yang terakhir ada neraca saldo setelah jurnal penutup. Jadi neraca saldo setelah jurnal penutup ini itu dibuat setelah jurnal penutup agar bisa memastikan total saldo yang terdapat di dalam buku besar itu seimbang dan sesuai dengan balance. Cara ini dibuat agar bisa meyakinkan setiap akuntan atau pebisnis yang membuat jurnal penutup agar tidak mempunyai kesalahan selisih perhitungan. Itu saja penjelasan saya mengenai cara untuk menghitung depresiasi dan juga siklus akuntansi. Terima kasih.